back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syara Antoinette. Dan hari ini adalah mungkin hari kegembiraan bagi kalian, karena aku akan membahas lagi tentang luxury dark. Jadi bagi kalian yang belum tahu luxury dark itu apa dan kalian baru pertama kali mampir ke channel aku, luxury dark itu adalah seorang youtuber, lebih tepatnya 2 orang youtuber yang mencoba untuk membeli barang-barang yang aneh banget di dark web. Dan kali ini bukan hanya barang aja yang mereka beli, melainkan pacar. Dulu di sebelumnya di sini aku pernah bahas tentang luxury dark di mana mereka membeli pacar di dark web, tapi kali ini aku juga akan membahas tentang pacar lagi. Jadi kalau misalkan part 1 itu mereka udah beli pacar, part 2 mereka nggak kapok untuk membeli pacar lagi di dark web. Gila gak sih? Kalau kalian udah nonton yang part 1-nya aja udah serem banget, di sini mereka yang tadinya bilangnya kapok, mereka mencoba lagi. Nah, jadi awalnya Chaser ini memang punya kayak situs kencan baru lagi di dark web. Nah, terus dia lagi ngeliat nih sama si Parker sama Chester. Terus tiba-tiba kayaknya mereka ingin memesan pacar tersebut. Nah, terus Parker sama Chester lagi milih-milih nih di website tersebut, milih-milih gadis mana nih yang mau diajak kenalan sama Chester dan Parker. Nah, saat lagi milih-milih gitu, terus si Chester lihat, kok gadis ini lucu ya, kayak manis ya. Tapi saat si Parker lihat, itu benar-benar gak ada manis-manisnya sama sekali, melainkan agak menyeramkan dan creepy gitu loh mukanya. Menurut kalian gimana kalau kalian lihat? Nah, tapi tiba-tiba si Parker itu bukannya lihat kayak cewek-cewek yang ada di situ, tapi si Parker itu lagi iseng nih, dia ngelihat inboxnya si Chester. Nah, di inboxnya Chester dia itu memang lagi chat terus sama satu cewek ini yang namanya Agnes. Dimana dia itu chat udah banyak banget dan ternyata kayak udah lama banget mereka tuh kayak bertukar pesan. Dan setelah si Parker melihat kok kayaknya bertukar pesannya tuh aneh banget gitu loh, kayak ceweknya itu kayak demanding banget dan ceweknya itu sering manggil si Chester dengan sebutan worm. Worm itu ulat gitu kan, aneh gak sih? Dan Chester merasa itu lucu-lucu aja karena ibarat panggilan kesayangannya, kayak panggilan nama-nama peliharaan. Tapi siapa yang memelihara ulat gitu kan? Nah, terus si Parker tuh penasaran. Parker ngeliat lah profil dari gadis itu, dan ternyata gadis itu benar-benar cantik banget ya, yang kemungkinan besar ya udahlah si Chester pasti suka karena benar-benar mukanya tuh kayak model gitu. Jadi tulisan bionya itu once you are mine, you are mine, pokoknya sekalinya kamu milikku, kamu adalah milikku gitu. Dan dia akan membuat kamu mencintaiku, dan dia itu sempurna dari segala sisi, dan dia akan membuat kamu merasakan seperti seekor laba-laba yang menantikan untuk ditindih atau dihancurkan di dalam sepatuku. Itu kan benar-benar serem banget gak sih? Siapa yang mau sama cewek yang bionya kamu itu adalah laba-laba yang menantikan untuk aku tindih, untuk aku hancurkan di dalam sepatuku? Itu kan kayak, hah, apaan ini? Secantik apapun sih aku juga kayak ilfeel, misalnya seganteng apapun juga aku, apa ini gitu kan. Tapi di sini si Parker udah merasa kalau itu adalah sesuatu yang aneh, tapi Chester membela diri. Dia bilang dia udah mengenal gadis itu berbulan-bulan, mungkin Parker belum mengenal siapa dia, dan akhirnya Parker ya udahlah ngalah dan kembali mengecek pesan mereka. Nah, terus mereka itu terlihat banget memang udah sangat dekat, dan yang kayak tadi aku bilang, dia tuh manggil dengan panggilan warm, panggilan sayang, udah saling menggoda gitu ya. Nah, terus Parker bilang, kamu nggak pingin ketemu dia, nggak pingin ajak? Terus Chester pikir, iya deh kayaknya udah saatnya nih aku ketemu sama dia, karena kan kita udah bertukar pesan tuh udah lama. Nah, terus udah tuh Chester akhirnya menghubungi si Agnes itu untuk ngajakin ketemu. Tapi jawaban Agnes tuh aneh banget, dia kayak nanya what, kayak apa? Mungkin dia kaget ya kalau diajak ketemu, kayak dia nggak siap. Terus akhirnya si Chester pikir, oh kayaknya dia nggak ngerti deh, ya udah aku coba chat lagi. Nah, terus si Agnesnya itu akhirnya menyetujui hal itu. Dia bilang besok malam dia akan datang ke rumahnya si Chester. Tapi aneh banget, dia itu sangat demanding, sangat banyak maunya. Dia bilang Chester tuh harus sendiri di sana. Dan terlihat banget gitu cewek ini tuh sangat penuntut, sangat pengatur. Dan nggak tahu apa yang dia mau lakukan, mau suruh si Chester tuh sendirian di rumah tuh mau apa gitu. Nah, lagi-lagi Chester membela dia dan beranggapan kalau sikap Agnes ini nggak bahaya kok, dan pasti siapapun yang nanti ketemu sama dia tuh bakal suka sama dia. Menurut aku si Chester udah pikir, aduh ini cewek tuh cantik banget gitu, jadi apapun yang kecelakaan dia tuh ya udah hilang aja gitu sama si Chester. Dan akhirnya ya udah mereka menunggu keesokan harinya si Agnes datang. Sampai keesokan harinya saat mereka menunggu ini terjadi pada pukul 12.20 mereka itu nunggu karena mereka janjian jam 1. Nah, terus di sini Chester tuh kelihatan banget kayak udah nggak sabar banget untuk ketemu gadis yang dia cintai gitu. Dia excited banget, dia kayaknya udah jatuh cinta sebelum dia ketemu sama si Agnes itu. Dan setelah menunggu beberapa waktu, Agnes akhirnya datang dengan kayak gini. Do you hear that? Yes. Okay, bro. She's here, bro. Now's the moment of truth. Let's see if you really love this girl, okay? Okay. Come on, let's go.
Okay. Hi, Agnes. I see you just kind of let yourself in. So, Agnes, it's nice to finally meet you. I know Chester's been talking about you a lot ever since he matched with you online. So are you guys the only guys here? Bener-bener nggak sih, Agnes tuh datang nggak sopan banget gitu, masuk mukanya kayak bete, mukanya kayak marah masuk ke rumah orang, dan dia juga kayak banting pintu gitu. Di sini Parker udah mencoba untuk kayak basa-basi gitulah. Nah terus si Chester pas ngeliat si Agnes, Chester kaget banget karena dia itu sama foto profilnya bener-bener beda. Agnes, you don't look much like the picture online. Yeah, does that matter? No, I guess not. I mean, I just think it's kind of weird that you would use someone else's pictures. Why don't you mind your own business? Oh, okay. Dia itu beda orang. Nah terus si Chester nanya dong, kok kamu beda sama foto profil kamu Agnes gitu kan. Nah terus si Agnesnya itu jadi kayak agak-agak marah. Dia bilang, apakah itu penting? Nah terus si Parker juga nanya, kamu tuh siapa, kenapa kamu pakai profil foto cewek lain? Dan di sini Agnes ini kelihatan banget kalau sama Parker tuh ngegas banget, kayak marah banget. Mungkin dia nggak suka ya kalau ternyata ada si Parker, karena sebelumnya juga dia sempat ngomong nih kayak gini. So are you guys the only guys here? Apakah kalian cuma berdua doang di sini? Kan itu kan aneh dong, kayak dia tuh kayaknya pingin sepi banget, dia pingin bener-bener gak ada siapa-siapa. Jadi saat ada Parker juga dia sebenarnya nggak terlalu suka. Dan pokoknya kelihatan banget deh si Agnes itu sama si Parker benar-benar semarah itu. Sama si Chester ya rada-rada ngegas dikit, tapi lebih kayak agak-agak jatuh cinta gitu sama si Chester. Terus Parker ini berniat kayak baik gitu untuk menenangkan si Agnes ini dan mengajak dia untuk duduk di ruang tamu gitu. Tapi si Parker kan kayak megang si Agnes gitu, kayak megang kayak pingin ngarahin dia gitu, megang pundaknya. Tapi si Agnes tuh bener-bener marah dan ngebentak si Parker dan nggak suka kalau Parker tuh menyentuh dia. Don't touch me like that again or I'll scream! Okay, do you think we can sit on the couch? Dan akhirnya ya udah mereka mempersilakan si Agnes itu untuk duduk dan dia itu duduknya dekat sama Chester. Dan lagi-lagi Parker tuh kayak diabaikan aja saat bertanya, bagaikan dunia tuh cuma berdua gitu. Kayak si Agnes kayak udah jatuh cinta banget sama si Chester. Tapi saat si Agnes ngeliatin si Chester, Hey, you're short. What type of man is that tall? You think you're a big man? Huh? dia tuh kayak ngebully si Chester juga. Dia bilang kalau Chester tuh pendek. Dan aku tuh melihatnya kali ini, cewek ini bukan cewek yang horor, tapi seperti cewek gila, cewek psikopat, yang cewek marah-marah, cewek manja kayak gitu loh. Parker yang melihat kalau misalkan temennya dibully oleh cewek yang gak dikenal, oleh belum tahu siapa gadis ini, terus baru ketemu kencan pertama dia udah ngebully-bully gitu, si Parker nggak terima dong. Dan Parker bilang kayaknya dia harusnya lebih sopan nggak sih, kenapa kayak gitu, kenapa lu udah ngebully dia baru pertama kali ketemu. Excuse me, what is this? You're coming in here and you're bullying him already? Nobody's talking to you. Okay. Nah tapi kayaknya cewek ini udah muak banget juga melihat si Parker daripada dia ribut terus. Dia kayak kasih tahu ke si Chester kalau misalkan dia itu mau tiduran gitu, kayak mungkin dia pegel, dia tuh pingin tidur. Kamu nggak bawa aku ke tempat tidur, kayak kamu nggak kasih aku tempat istirahat gitu, kayak terlalu manja gitu. Kalau aku jadi Chester itu tuh aku udah suruh keluar dari rumah aku, tau nggak? I need to go lie down. Can you take me somewhere to go lie down? Okay. Okay, I guess you can take her somewhere to lay down. Let's go. Tapi anehnya di sini Chester entah dia tuh masih ada rasa cinta atau apa ya. Dia tuh kayak nurut-nurut aja apapun yang Agnes suruh dia gitu. Akhirnya mereka mengantarkan si Agnes ke ruang tengah untuk berbaring. Di sini kelihatan banget kalau misalkan si Agnes itu kayak gimana ya, kayak duduknya aja tidurannya kayak udah rumah sendiri, terus pakai sepatu. Dan yang Chester permasalahin bukan sikapnya si Agnes, dia permasalahin adalah dia pakai sepatu naik ke sofa. I mean, Agnes, don't you think you're being a little demanding? Shut up! Okay, let's go. So, you can come lie down here. Okay, you can lay down on the couch. Is that all right? Di situ juga Parker udah merasa di sini nggak beres banget, di sini ada sesuatu yang aneh. Akhirnya Parker ngajak Chester untuk ngomong di sebuah ruangan gitu. Nah terus si Parker ngomong, ini udah nggak beres nih, ini udah nggak beres. Bro, can you tell her to take her shoes off? That's what you're concerned about right now is her shoes. I don't know how we're gonna deal with this. This isn't even the same girl from the pictures online. Do you think this is turning out the way you expected it to? I thought it was like a pic from when she was younger or something. Bro, that's a different person.
I don't think she can be here. I think she's a threat to us to have in here. Well, what are we gonna do? Do you not feel unsafe having her around? Bro, I mean, she's not that bad. Dude, she's been bullying you since she got here. Apalagi kalau misalkan kita tahu kalau Agnes itu beda sama foto profilnya, kita ngapain bawa dia ke sini, dia bakal berbahaya banget buat kita. Dan sikapnya yang sangat penuntut, membentak-bentak ke Chester, kayak kamu mau digituin gitu. Nah tapi anehnya di sini tuh Chester masih kayak berusaha untuk membela si Agnes. Nah tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintunya, dia kayak keras banget, kayak orang yang marah, dimana itu adalah Agnes. Agnes mungkin merasa, ngapain ya mereka ngomong gitu kayak ninggalin aku gitu loh. Kayak Agnes tuh marah banget, terus tiba-tiba saat dia buka pintunya, Agnes tuh marah-marah dan minta kunci mobilnya si Chester. Oh, sorry. Jeez. I'm gonna need the keys to your car. His car. Why do you need the keys Why? to his car? I need the keys to your car. Well, what do you need them for? Just give me the keys. Just Stop. give me the keys. Stop it! Just give me the keys. Stop! Ah! Give me the keys. Ah! Okay, can you stop? What are you? Okay, I'm sorry. Dan benar-benar mintanya teriak kayak gitu, dan membuat si Chester akhirnya kasih gitu. Dia nggak kenal sama Agnes, dia kasih kunci mobilnya, yang dimana Parker udah marah banget dong, kamu bodoh atau apa gitu, kenapa kamu kasih kunci mobil ke Agnes, nanti mobil kamu bisa hilang. Agnes kan bukan orang yang dikenal, Agnes kan juga bukan pacar kamu yang sebenarnya gitu. Akhirnya si Agnes itu pergi dengan mobilnya si Chester, terus Parker sama Chester cuman bisa menunggu, mungkin mobil itu balik, mungkin mobil itu enggak. Tapi beberapa saat kemudian tiba-tiba dia dengar kayak ada suara mobil parkir lagi ke dalam rumahnya, dan ternyata itu adalah Agnes. Agnes masuk kayak rumah sendiri, kayak anak yang lagi marah-marah. Dia banting pintu, dia lepas sepatu, terus dia kayak buang kuncinya, terus dia naik ke atas kayak mau tidur gitu. Seolah-olah itu benar-benar rumah dia. Aku nggak habis pikir sih ada orang kayak gitu. Akhirnya dengan terpaksa Chester malam itu harus mengalah dan membiarkan si Agnes itu tidur di kamarnya dia bersama Chester juga. Kok aku jadi Chester, kenapa nggak dia tidur sama Parker ya, lebih aman gitu. Kenapa harus dia juga tidur sama Agnes gitu, itu kan membahayakan banget. Dan juga Parker tidur di kamarnya sendiri karena Parker udah merasa sesuatu nggak beres nih. Tapi dia jadi kayak, kalau aku jadi Parker mungkin aku juga nggak bisa tidur ya, karena ada kayak psikopat tinggal di dalam rumahku yang aku nggak kenal gitu. Nah, di sini juga Chester kelihatan nggak bisa tidur karena suara ngorok Agnes tuh katanya sangat mengganggu. Guys, so she's asleep right now. I don't know what I'm gonna do. Sampai akhirnya jam 6 pagi si Parker terbangun karena ngedenger suaranya Agnes kencang banget, dia teriak-teriak. Itu kan serem banget dong. Terus saat si Parker masuk ke kamarnya, itu Agnes bener-bener lagi teriak-teriak, di mana teriak-teriakin si Chester. Kayak, kamu tuh harus worship aku, kamu harus menyembah aku, kamu harus memuja aku, seolah-olah seperti itu. Itu kan buat si Parker yang melihat sahabatnya digituin marah dong pastinya. What is wrong with you? What type of man are you? You're supposed to worship me! Why are you yelling this late? I can do whatever I want to do! I've been listening to you screaming. You walk in here like this is your house. Do you think you can just do whatever you want? Excuse me, what did you just say to me? I said, do you think you could just do whatever you want in a house that isn't yours? Dan kesabaran Parker di sini benar-benar udah habis, yang benar-benar marah banget sama Agnes. Tapi Agnes nggak kalah, dia lebih marah. Terus dia berlari. Nah, kirain aku dia berlari udah mau keluar nih, tapi nggak, dia malah masuk lagi ke dapur. Dan ini yang dia lakuin. Don't touch my camera. Stop. Do not touch my camera. Dude, come on. Where's she going? Where are you going? Are you leaving? Dude, come on. She's going to the kitchen. Come on. What are you doing? Are you gonna listen to me? Am I going to listen? What are you doing? What's she doing? Are you gonna listen to me? Calm down. Calm down. You can't tell me what to do in my own house! Stop. This isn't your house. Stop. Aduh, itu tuh aku benar-benar ngilu banget. Jadi piringnya semuanya dipecahin kayak gitu. Aduh, sayang banget gak sih, kirain aku cuma 1, 2. Tapi terus-terusan gitu piringnya dipecahin. Aku nggak habis pikir di situ. Parker benar-benar udah marah banget, dan akhirnya dengan paksa dia mengusir si Agnes keluar dari rumahnya, dan akhirnya Agnes sudah pergi. Di situ Parker juga sedikit marah sama Chester, kayak, ini nih yang kamu lakuin kalau misalkan memesan orang-orang yang aneh di dark web gitu. Lagian yang kayak ke 1 aja ini udah parah, ini yang kedua tuh lebih parah, tau gak sih pacarnya. Ini kayak mereka tuh nggak kapok-kapok, tapi kayak sekarang mereka udah nggak pernah beli pacar lagi di dark web, mungkin udah kapok ya. Nah terus udah si
ceweknya pergi dan tidak kembali lagi. Dan mereka juga kasih tahu di terakhirnya, misalkan itu sama sekali tidak direncanakan, dia nggak tahu kalau ceweknya itu akan kayak gitu, dan perempuan itu memang telah melakukan kerusakan yang cukup parah di rumah mereka. Nah, sebelumnya mereka itu disclaimer kalau misalkan ini itu memang untuk hiburan video-video ini, tapi mereka juga nggak kasih tahu kalau iya nih aku settingan, ini drama, nggak kasih tahu. Cuman ya itu balik lagi ke kalian, ini drama atau enggak. Tapi kalau menurut aku ini kayak memang cocok aja untuk hiburan kita, untuk kayak ditonton karena seru banget. So, menurut kalian gimana? Kalian komen di bawah, dan menurut kalian siapakah sebenarnya sosok dari Agnes ini? Kalian komen ya. So, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Oh iya, kalau kalian mau topik-topik menarik lainnya, jangan lupa kalian DM Instagram aku dan follow Instagram aku ke @syaraantoinat. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!